menggunakan antibiotik untuk cegah resistensi. Siapa di antara kita yang tidak mengenal antibiotik? Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja sih contoh obat-obat antibiotik itu? Contoh antibiotik yang disediakan di puskesmas yaitu amoxicillin, cefixime, azithromycin, ciprofloxacin, cotrimoxazole, chloramphenicol, dan erythromycin. Apa sih akibat dari penyalahgunaan antibiotik? Kesalahan penggunaan antibiotik dapat menyebabkan resistensi atau kebal terhadap antibiotik yang merupakan suatu kondisi di mana antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh sehingga pasien yang terinfeksi akan lebih sulit untuk disembuhkan. Apa saja faktor penyebab resistensi itu? Faktor penyebab resistensi antibiotik yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat, misalnya mengonsumsi antibiotik untuk penyakit selain infeksi bakteri, contohnya batuk dan flu, dan juga diare yang disebabkan oleh virus. Kemudian ketidakpatuhan minum obat seperti memberi jeda 1-2 hari atau tidak menghabiskan antibiotik dikarenakan sudah merasa baikan. Penggunaan antibiotik secara bijak yaitu dengan melakukan 5T. Yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri atau tanpa resep dokter. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik di rumah. Yang keempat, tidak memberi antibiotik sisa pada orang lain. Yang kelima, tanyakan kepada apoteker untuk informasi obat antibiotik. Apa saja sih antibiotik untuk ibu hamil? Antibiotik yang aman untuk ibu hamil yang pertama golongan penisilin, contohnya amoxicillin, yang kedua golongan cephalosporin, contohnya cefixime, yang ketiga golongan makrolida, contohnya azithromycin dan erythromycin, terakhir golongan metronidazole. Antibiotik apa saja yang tidak aman untuk ibu hamil? Jadi, antibiotik yang harus dihindari pada ibu hamil yang pertama yaitu golongan tetrasiklin karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan menyebabkan perubahan warna pada gigi bayi. Yang kedua yaitu golongan fluoroquinolone karena dapat meningkatkan resiko pada tulang rawan dan sendi janin. Yang ketiga yaitu golongan sulfonamid karena dapat menyebabkan resiko kernicterus pada neonatus. Bagaimana langkah untuk memastikan penggunaan antibiotik yang aman saat masa kehamilan? Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan penggunaan antibiotik tetap aman selama kehamilan. Yang pertama, konsumsi antibiotik di bawah pengawasan dokter. Yang kedua, antibiotik harus dihabiskan. Yang ketiga, sesuai aturan pakai. Yang keempat, gunakan dosis sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang kelima, perhatikan riwayat alergi sebelum mengonsumsi antibiotik.